Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abangku di channel Suarain Aja, karena setiap suara memiliki arti. Kemarin reshuffle telah dilakukan oleh Pak Prabowo. Ada hal yang paling menarik ya bagi kita semua. Bu Sri Mulyani dari beberapa periode terus menjabat seakan-akan menjadi menteri abadi, akhirnya tergantikan oleh Pak Purbaya. Tapi yang menarik di situ, saat setelah pelantikan justru Pak Purbaya mengeluarkan statement yang sedikit nyentil masyarakat atau rakyat, yang mengatakan bahwa kemarin tuntutan 17+8 itu hanya suara sebagian kecil dari masyarakat. Kemudian anaknya juga entah apa penyebabnya atau candaan gurauan dari circle-nya teman-temannya, dia juga mengatakan bagaimana rakyat miskin itu seperti ini seperti itu. Ada aja yang hal-hal seperti ini ya, pejabat negara. Saya setuju ya, ketika nanti siapapun pejabat negara, jika sudah, kan tidak mungkin ya pejabat negara kemudian apalagi sekelas menteri tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba dadakan kemudian ditunjuk menjadi menteri, kan tidak mungkin. Pasti ada koordinasi dulu meskipun waktunya singkat. Dan ketika dia menyanggupi untuk mengemban amanah tersebut, satu hal yang harus dijaga adalah ucapannya. Satu hal yang harus dijaga adalah tutur katanya, sikapnya, termasuk keluarganya. Jadi langsung bergerak cepat ke seperti itu, karena ketika dia sudah menjadi pejabat negara, maka seluruh mata rakyat Indonesia ini akan tertuju kepadanya. Apapun ucapannya, apapun sikapnya, perilakunya pasti akan dinilai oleh rakyat Indonesia. Apalagi kemarin sudah banyak cedera yang dirasakan oleh rakyat Indonesia akibat salah ucap dari para pejabat-pejabat ini. Jangan lagi ditambah oleh menteri-menteri yang baru melakukan hal yang sama. Tolong pahami, tolong mengerti, empati, tolong menghargai bagaimana rakyat, susahnya rakyat Indonesia ini. Apalagi anaknya Pak Purbaya ini sepertinya masih sangat muda, tapi tidak memahami apa yang dirasakan oleh orang kecil, orang miskin yang dia katakan seperti itu. Dia tidak mengerti apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Jangan sampai seperti itu. Jewer, kalau bisa jewer sudah. Kasih tahu yang jelas. Tapi itu bisa dilakukan ketika dari Pak Purbaya sendiri bisa menjaga sikap, bisa mengerti batasan-batasan. Silakan ketika berbicara di internal beliau, di rapat internal, silakan gaya koboi, silakan. Tapi ketika berbicara tentang kepentingan masyarakat umum, publik, tolong benar-benar dijaga, karena hati rakyat kemarin sudah terluka cukup parah. Karena arogansi dari para pejabat negara, karena asal omong, karena kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, sikap yang bertolak belakang dengan kondisi rakyat, yang bahkan Pak Prabowo sendiri masih terus bangga dengan peningkatan ekonomi, tapi tidak terasa real masyarakat yang di bawah itu ya. Tapi Pak Purbaya sepertinya dia sangat berpengalaman terhadap ekonomi ya. Dia bisa menjabarkan dengan detail kondisi mulai dari pasca reformasi, mulai dari periode 96-97, peralihan dari minus, pertumbuhan ekonomi kita minus angka 13%, kemudian di era Bapak Habibie ada perbaikan yang lumayan cukup besar menjadi plus 0, tapi itu sudah cukup besar karena bergerak dari minus. Kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur juga ada peningkatan, meskipun sempat terjadi penurunan juga.
Begitu juga dengan Bu Mega juga stabil di angka 4-5% pertumbuhan ekonomi. Puncaknya tertinggi memang di era Pak SBY di 6% pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian di era Jokowi masih stabil di angka di bawahnya Pak SBY, tapi di angka 4% ke atas sampai 5,3. Itu cukup baik. Tapi dengan data-data yang dimiliki oleh Pak Purbaya ini, kemungkinan dia punya strategi-strategi khusus untuk menstabilkan ekonomi kita, bahkan meningkatkan di angka 6-7%, itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Tapi tolong sikapnya, tolong benar-benar diperbaiki lagi cara bertutur katanya, cara bersikapnya. Jika berhadapan dengan masyarakat, jika mengadakan rapat terbuka, kalau tertutup silakan. It's okay, no problem. Meskipun dari Komisi 11 menyatakan silakan gaya koboi tapi berisi. Tapi tidak, masyarakat Indonesia tidak bisa semuanya menerima hal itu. Itu ya Bangku, mudah-mudahan Indonesia lebih baik, ekonomi meningkat sesuai dengan target dari pemerintah. Jangan sampai juga blunder seperti Pak Amran. Bagus sebenarnya Pak Amran Menteri Pertanian kita, tapi kemarin juga salah ucap ketika membandingkan beras Indonesia dengan Jepang. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harusnya tidak terjadi. Itu ya Bangku. Selamat malam, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.